Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nasyhaduhu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Ahlalil Banin, dan pada kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-8, yaitu adab tentang duduk, adab duduk, poin nomor 5 dan 6 insyaallah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika an tajlisa fi aqrabi makanin ilaik. Dan kalau engkau duduk, duduklah di tempat yang terdekat denganmu. Misalkan kita masuk ke dalam satu ruangan, itu kalau ruangannya sudah penuh, maka carilah tempat duduk yang dekat denganmu, jangan yang jauh-jauh. Supaya apa? Supaya engkau tidak mengganggu orang-orang yang sudah ada di dalam majelis tersebut, atau supaya tidak melangkahi bahu-bahu orang yang berada di tengah-tengah majelis itu. Jadi silakan cari tempat yang dekat denganmu. Wala tataharra sudural majalis, dan jangan engkau memaksa supaya bisa duduk di tengah-tengah majelis. Ini sudahlah terlambat, ingin pula di tengah-tengah, supaya apa? Supaya itu dikenal orang. Nah, itu kan salah. Jadi kalau sudah terlambat, jangan pula mencari tempat yang di tengah-tengah. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'rafu majalisuhu min majalis ashabih, tidak dikenal tempat duduknya itu di antara tempat duduk para sahabatnya. Li'annahu kana yajlisu haitsu intaha bihil majlis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika orang sudah berakhir dari majelis itu. Wa kadzalika yajlisu ashabuhu radhiyallahu anhum. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jalasta fi masjidin, dan kalau engkau duduk di masjid, fanwil i'tikaf, maka hendaklah berniat untuk i'tikaf. Litanala thawaba wa lazimil adaba fih, supaya mendapatkan pahala, supaya bisa mendapatkan pahala, wa lazimil adab, dan harus dengan adab, mesti mempunyai adab ketika duduk di masjid. Apa itu? Wahdhar an tal'aba aw tasiha, itu jangan bermain-main. Autasiha, atau engkau teriak-teriak. Jadi masjid itu bukan tempat bermain-main, bukan pula teriak-teriak. Ini sudah masuk ke masjid tanpa berniat, kemudian lari-lari, teriak-teriak, itu tidak diperkenankan. Autuzil hada minal musallin, atau jika ada seseorang yang sholat, jangan diganggu. Washtagil fihi biqiraatil qur'ani aw bidzikri aw bis-salati 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah engkau sibuk dengan baca Al-Quran, atau dengan zikir, atau dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka an tatakallama fihi bi umurid dunya, dan jauhilah berbicara di dalam masjid tersebut membicarakan tentang perkara-perkara dunia. Fadlan 'anil muharramat, apalagi daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis sayakunu fi akhir zamani qaumun yakunu hadithuhum fi masajidihim laisa lillahi fihim hajah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, akan ada di akhir zaman satu kaum, mereka itu berbicara di masjid, tapi Allah tidak butuh kepada mereka. Tadi mereka itu membicarakan tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan mereka. Artinya pembicaraan mereka itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil akhar, dan di hadis yang lain, al haditsu fil masjidi ya'kulul hasanat, berbicara di dalam masjid itu seperti ya'kul hasanat, itu memakan kebaikan-kebaikan. Jadi maksudnya di sini berbicara yang tidak urusan akhirat, ya. Kama ta'kulul bahimatul hashisha, sebagaimana binatang ataupun hewan itu memakan rumput. Wahdhar aidan an tatakhatta riqaban nasi illa an tajida furjatan fi saffil mutaqaddim, dan hendaklah juga engkau melangkahi bahu ataupun pundak-pundak manusia, pundak-pundak orang ketika itu di majelis itu, illa an tajida furjatan fi saffil mutaqaddim,
kecuali ada tempat yang kosong di depan. Jadi kalau tidak ada tempat yang kosong di depan, misalkan ini majelis, kemudian tidak ada tempat yang kosong di depan, jangan pula engkau lewat melangkahi bahu-bahu orang, melangkahi pundak-pundak orang, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau ada yang kosong di depan atau di samping atau di mana-mana yang memungkinkan untuk melangkahi bahu-bahu, silakan, tapi dengan syarat adab-adab tertentu. Dan jangan mengganggu. Wa fil hadis, dan dalam hadis, man takhatta riqaban nasi yaumal jum'ah ittakhadha jasran ila jahannam. Barang siapa yang melangkahi bahu-bahu manusia ketika di hari Jumat, ini hari Jumat nih, ittakhadha jasran ila jahannam, Allah akan membuat jembatan baginya ke neraka jahannam. Jadi misalkan sholat Jumat, makanya dalam sholat Jumat tersebut kalau kita datang duluan, jangan duduk di belakang, tapi duduklah di depan, supaya nanti kalau datang kawan-kawan, datang sahabat-sahabat kita tidak melangkahi bahu kita. Bayangkan kalau seandainya kita itu duduk di belakang, kemudian datang orang, kan itu datang rame-rame, kita kan itu kalau kita misalkan baca Al-Quran di situ kan terganggu. Jadi kalau kita masuk ke masjid, dahulukan di shaf yang awal ataupun shaf pertama. Wa qala ulama, dan ulama-ulama berkata, inna tahrima takhattir riqab amun fi jami'al majalis, lima fi dzalika min izail jalisina wastihqarihim. Inna tahrima, sesungguhnya pengharaman melangkahi bahu-bahu, pundak-pundak orang itu bersifat umum di semua majelis. Jadi apapun dia majelisnya, baik dia di ketika sholat Jumat, kemudian di majelis ilmu, ataupun pokoknya yang berbentuk majelis, itu bersifat umum, begitu kata para ulama. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena dapat mengganggu orang-orang. Kita mengganggu. Dan istihqarihim, dan itu dapat merendahkan mereka. Jadi seolah-olah kita itu merendahkan mereka karena melangkahi bahu. Ya kan begitu. Misalkan ada orang yang datang ke tempat kita kemudian melangkahi bahu kita, pundak kita, itu karena seakan-akan dia itu meremehkan kita. Jadi supaya terhindar dari seakan-akan, supaya orang tidak meremehkan kita, maka jangan datang terlambat. Itu yang terpenting, itu yang pertama. Kemudian kalau datang terlambat, jangan pula pengen di depan ataupun pengen maju, maka itu tidak diperkenankan. Sahabat sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hanya nomor 5 saja. Episode 9 kita akan lanjutkan poin nomor 6 insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.